Nah, jadi ada update di generator block ya. Sekarang kalau teman-teman membuat modul ya dengan modul generator di extension ngebut dan teman-teman pakai state management block, teman-teman harus menginstal get it sama injectable. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman bikin project block, kurang lebih nanti jadi kayak gini. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nanti ketika teman-teman mencoba generate modulnya, nah teman-teman akan diminta ya untuk menginstal freeze ya, JSON annotation, get it dan injectable. Nanti teman-teman silakan install ya, install satu persatu ya, yang baris 4 sama baris 5. Apa aja terminal di bawah dulu ya. Buka terminal, teman-teman copy perintah yang ini. Nah, jalankan di sini. Sama yang satu lagi nih. Jadi jangan ketinggalan teman-teman ya. Dua-duanya harus dijalanin. Oke. Nah, setelah teman-teman install ya si get it injectable dan sebagainya ya, teman-teman sudah boleh generate modul. Misalnya, misalnya apa? Misalnya di sini saya bikin modul modul dashboard misalnya. Let's say ini masih belum ada modulnya, nah saya bikin modul. Nanti dia akan mengenerate modul untuk teman. Mungkin kita bikin beberapa, ada bikin dashboard sama file misalnya. Add. Nah, jadinya seperti ini. Bang, ini kenapa merah ya? Karena kita perlu menjalankan build runner dulu, teman-teman. Ya, perintahnya yang ini. Teman-teman jalankan di terminal. Oke. Selama masih ngedevelop aplikasi blognya di VS Code, itu teman-teman perlu jalanin. Ya, sebaiknya dijalanin aja. Oke. Nah, ini itu untuk apa? Ini itu untuk mengenerate ya si state freeze-nya, teman-teman ya. Karena di sini kita bloknya udah menggunakan yang namanya freeze. Oke. Jadi harus sambil menjalankan build runner. Selain itu, build runner juga digunakan untuk injectable, teman-teman. Nah, di sini kita sudah pakai injectable ya dan pakai injectable generator. Nah, di mana injectable generator ini dia bekerja jika kita mengeksekusi perintah build runner-nya ya, gitu. Nanti saya bahas ya terkait dengan get it sama injectable-nya ya. Nah, kita lihat nih update di bloknya seperti apa. Nah, update di bloknya jadi seperti ini, teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat ada tambahan satu metode ya namanya ready, oke. Event ini tuh akan dipanggil ketika teman-teman membuka sebuah halaman ya. Dia masuk ke fase init state, lalu dia masuk ke fase build ya sekali. Nah, setelah masuk ke fase build satu kali ya, dia akan masuk ke event ini ready ya. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan logic ya yang akan terjadi ketika event ready itu di sini ya. Nah, itu update-nya untuk di bloknya. Lalu kalau teman-teman scroll ke atas itu ada singleton. Nah, ini tuh apa? Ini itu sebuah anotasi ya dari injectable, teman-teman ya. Injectable itu apa? Intinya tuh injectable untuk mempermudah kita, oke, mengimplementasikan get it ya. Jadi ada kaitannya dengan get it, teman-teman. Oke. Basically kalau teman-teman tanpa injectable juga bisa aja sih, oke, tapi dengan injectable itu akan jauh lebih mudah ya. Nah, di sini saya by default mewajibkan teman-teman kalau pakai ini ya, Modul generator itu sekalian install aja tuh injectable ya, supaya pakai get it-nya itu lebih lebih mudah. Nah, get it-nya itu apa? Nah, get it-nya itu nanti bisa kepake kalau misalnya teman-teman ingin mengupdate blok dari blok lain misalnya. Bang, saya pengen mengupdate blok A dari blok B. Nah, ini salah satu solusinya yang bisa terapkan itu menggunakan service locator, teman-teman. Jadi kita service locatornya pakai get it. Ya. Get it-nya dibantu dengan injectable. Bantu dengan implementasi get akan dibantu dengan injectable. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman silakan baca lebih detail ya di dokumentasinya terkait injectable. Oke.
Nah, di sini saya memberikan anotasi singleton, oke. Artinya, dia akan apa ya, akan semacam ini ya, akan tetap hidup ya selama aplikasinya berjalan. Karena di sini saya mendefinisikan dia sebagai singleton, oke. Lalu kita lihat update di view-nya. Di view-nya juga ada update ya. Di sini saya menambahkan widget binding, instant, add post from frame callback ya. Nah, ini kaitannya dengan life cycle tambahan tadi ya, si ready tadi teman-teman. Oke. Kalau teman-teman nggak pakai, bisa dihapus aja sih ya. Tapi di sini saya sudah siapkan saja, oke. Jadi ya udah lengkap teman-teman, udah lengkap, tinggal teman-teman pakai aja. Kalau nggak perlu dibuang ya, silakan. Jadi ingat ya, ini nanti akan dipanggil ketika teman-teman masuk ke fase init state, build satu kali, nah baru dia akan masuk ya. Setelah itu ya dia nggak dipanggil lagi, cuman satu kali doang. Oke. Nah, update-nya ada di sini. Lalu yang kedua, update-nya apa ya? Udah sih. Oh, enggak, ada lagi. Di sini, teman-teman, ya. Nah, di sini jadi kalau di versi sebelumnya itu bloknya kita buat ya. Instance dari bloknya kita buat di halaman view-nya. Nah, kalau sekarang itu enggak, teman-teman, ya. Kita akses bloknya menggunakan get it. Kurang lebih jadi seperti ini hasil, ya. Gitu. Itu update di view-nya, teman-teman. Kalau yang lainnya sepertinya tidak ada. Tidak ada. State-nya kita masih pakai freeze. Event-nya juga nggak ada, teman-teman. Lalu update lainnya paling ini sih ya, ada injection.dart ya. Nah, ini jangan kaget nanti kalau ada file injection.dart ya, itu hasil generate dari modul generator teman ya. Nah, ini kebutuhannya untuk setup injectable sih ya. Jadi untuk setup injectable kita perlu buat kode ini. Dan kode ini itu nanti dipanggil di main.dart. Teman-teman tenang aja, oke, karena metode ini ya itu akan ditambahkan secara otomatis ketika teman-teman membuat tool. Oke, jadi ini setupnya tuh udah enak banget teman-teman. Setup get it dan injectable-nya teman-teman jauh lebih cepat ya dibandingkan teman-teman bikin manual. Oke, itu ya teman-teman ya. Oh ya, ada satu lagi nih. Ada blok atil.dart di sini. Oke, nah ini basically ya sebuah interface teman-teman ya, berkelas abstrak. Nah, di sini dipakai di blok ya teman-teman. Pakai di blok. Nah, buat apa nih? Mungkin kalau teman-teman lihat ya di versi sebelumnya itu saya buat kayak semacam kelas lifecycle ini ya teman-teman ya. Nah, ini nggak pakai lagi di jadi sudah saya pindahkan ke iBlock Base ya. Oke. Nah, di sini ya intinya buat bikin kontrak lah. Jadi kalau bikin blok harus menerapkan init state sama dispose sama ready. Ini sih kayak gitu ya. Oke. Itu mungkin update-nya. Untuk versi Qubit-nya ya boleh kita lihat sekali ini. Untuk aktifkan Qubit teman-teman bikin jadi true di sini. Bikin jadi true. Oke. Setelah itu kita buat modul baru. Misalnya modulnya namanya adalah start. Right? Jadi qubitnya masih pakai MVC ya teman-teman ya. Untuk qubit update-nya di controllernya, nah dia sudah menggunakan table juga ya. Ini ada lifecycle tambahan juga, ada ready teman-teman ya, bisa teman-teman pakai ya. Nah, ini sama seperti di blok sih. Oke. Lalu di view-nya update-nya itu ya ini ya, ada tambahan widget bindings di sini ya. Lalu di mana ya? Nah, di sini juga sama ya, sama seperti di blok ya. Jadi dia mengambil ya objek chart controllernya dari get ya. Nah, itu untuk update di qubit-nya. Bang, gimana tuh caranya kalau misalnya saya ada di dashboard gitu ya. Saya saya ada di chart misalnya. Saya ada di chart, tapi saya ingin mengakses blok yang ada di dashboard. Nah, inilah salah satu kegunaan get ya teman-teman. Untuk kasus seperti itu ya. Jadi teman-teman ingin mengelola state yang ada di modul lain teman-teman. Nah, gimana caranya? Teman bisa pakai get it. Caranya simple sih. Kita lihat ya. Misalnya nih, ketika increment ya saya pengen update state dari dashboard. Nah, caranya gimana? Saya ketik dashboard, board block kayak gini, board block. Nah,
Cara ngambilnya kayak gini tuh. Get it ya. Jangan salah get it instance ya. Nah, ini versi pendeknya pakai i ya. Versi panjangnya pakai instance. Ya, kita pakai versi pendeknya aja. Di sini masukkan kelasnya, teman-teman. Jadi cara mengakses ya. Ya, kita lihat nih di dashboard block ada apa tuh? Di dashboard block kita bisa nambahin event ya. Nah, ya. Jadi bisa seperti ini, teman-teman. Ambil stat juga bisa ya. Gitu ya. Nah, itu gunanya si get it ya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk update generator block.